Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu. Rekan-rekan imam, Bapak Damas sekeluarga bersama anak-anak dan cucu, Bapak Ibu saudara saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Allah yang menganugerahkan kehidupan kepada kita semua pada hari Jumat yang lalu telah memanggil kembali ibu, mama, istri, saudari kita Veronica Memot. Hidupnya di dunia ini telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam iman kita percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Keluarga tentu saja mengasihi dia. Tetapi dalam iman sekali lagi Tuhan lebih mengasihi Mama Vero, sehingga ia diambil dari tengah-tengah kita, dari tengah-tengah keluarga. Pada siang hari ini kita berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kita bagi Mama kita, Mama Vero. Bersama kita memohonkan belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan untuknya, sehingga segala dosa, kekurangan, kelemahannya diampuni oleh Tuhan. Dan kita bersama-sama mohon semoga keluarga yang ditinggalkan dan kita semua mampu terus hidup berdampingan secara damai, hidup dalam iman, harapan dan kasih akan Tuhan dan akan sesama, bahwa hidup kekal dianugerahkan kepada kita semua yang tetap berharap dan mengimani Tuhan Yesus. Agar doa kita ini berkenan kepada Tuhan, sadarakan kekurangan dan kelemahan kita. Mari kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku Saya mengaku adalah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Tuhan Allah kami yang maha bijaksana, Engkau menetapkan batas hidup bagi setiap orang dan menentukan saat kematian kami. Tetapi barang siapa meninggal dalam kepercayaan kepada Putramu akan dibangkitkan untuk kehidupan abadi. Ya Bapa, kami merasa sedih atas kehilangan ibu kami tercinta, Veronica Memot. Maka hiburlah keluargamu ini, terimalah hambamu ke dalam kemuliaan kekal, dan teguhkanlah iman kami semua akan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam jemaat ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkata Yesus murid-muridnya, hendaklah bertugas di Filipina antara Justin, X6, Safirian, keluarga besar Ulas, keluarga besar Tanduk, kampung halaman mulai dari Kalo, Paje, Pogo, Lana, Buntu, dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Bagian pertama saya ingin mengucapkan Asahidu Taong Poituko. Saya tidak bisa menyalami satu persatu, saya bisa menyatakan terima kasih untuk kehadirannya. Bagian yang kedua, kehadiran saya pada hari ini tentu saja sebuah rencana yang memang disediakan oleh Tuhan bagi keluarga ini. Tepat hari Selasa yang lalu, masih dalam minggu yang ini, minggu yang sama, saya baru tiba di Filipina. Kurang lebih 2 minggu saya berada di Labuan Bajo menemani sekaligus menyaksikan hari-hari terakhir situasi-situasi khusus Mama Vero. Dan di balik penderitaan sakit yang dia hadapi, saya sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pastor ada kepuasan karena saya bisa bangun baik Bapak Damas, adik-adik, keluarga, siapapun yang punya kehendak baik, para dokter, perawat, untuk memberikan ketenangan, kedamaian bagi Mama Vero. Namun para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu cerita mengenai situasi kita, baik saya pulang pergi Filipina, Manggarai, bagi saya itu dekat sekali macam ke Ruteng dan ke Labuan Bajo. Saya baru terbang dari malam jam 1, sore jam 8, tiba jam 1 di Bali, ambil pesawat jam 7 dengan Valer Cosmas ke Labuan Bajo. Rasanya dekat sekali. Tetapi kalau kita menyimak dengan baik rencana Tuhan, panggilan seseorang soal kematian itu mendekatkan hati dan kecintaan kita pada situasi yang sangat khusus. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Untuk kali pertama saya mempersembahkan misa arwah di rumah ini, dan Mama sendiri yang memanggil saya. Ini pengalaman pertama di tengah perjalanan saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pastor. Tentu keluarga dan siapapun yang mengenal baik Mama Vero, begitu banyak cerita yang bisa kita sharingkan, kita bisa bagikan pada kesempatan ini. Namun di balik situasi yang tengah kita lewati maupun sudah kita lalui bersama pada siang hari ini, sore hari ini khususnya, kita berduka, kita memberikan penghormatan terakhir, kita ucapkan selamat berpisah untuk terakhir kalinya bagi Mama Vero. Maka para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apapun bentuk panggilan kita, seringkali jawaban kuncinya adalah Tuhan. Seberapa hebat pun atau seberat apapun penderitaan kita, kembali jawabannya adalah itu adalah rencana Tuhan untuk kita. Sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa bom gitu danong, bom gowo, bom gerle gitu, bom beli apa itu. Terlalu banyak. Tetapi mari kita lihat bahwa perjalanan hidup seseorang itu mencapai titik akhir. Mereka datang Manggarai, siapa yang mau masuk surga sekarang? Angkat tangan.
pangkat lemur ngaran. One resogo one takung misal luko. Misal latang Mama Vero. Balik may tompang luko mga tongrangan. Pungo na mayroon na tokon pada mas. Ngitu kole anak-anak ata alo. Ngitu kole binat ata alo. Empot mga tao. Ngitu kole onestasi pajeho. Lanan le ulas yolen le mga tongranga may balyang altan luko. Yo bogolon tumbo dami. Pong ko sangat salat Mama Vero lumusin. Pong ko sangat tau anak. Pungan na may Teks halaman 19. Morigo, morigo, ampun kowe salah namiane, penongali salah yomo. Jemaah yang kami kasih, kini tiba saatnya kita berpisah dengan Mama Ende Veronica Memot. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus telah diimaninya. Maka suci akan dipercikan atas dia sebagai baptisannya, dan jenazahnya akan dilupain supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan.
kita menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para malaikat Allah, datang menyongsong Mama Ende Veronica, hantarlah dia kepada Kristus. Semua menyambutmu sebab dia memanggil engkau. Para malaikat menjemput mengiring engkau sampai ke pangkat Bapa Abraham. Tuhan berraja kekal sinara diam dengan cahaya abadi. Allah Bapa kami Rahim, kepada kami saudarakan Mama Ende Veronica yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepada atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sebab hidupnya di dunia ini. Dengarkan permohonan kami, bukalah pintu surga baginya. Tabahkanlah hati kami, terutama keluarga yang tinggalkan suami, anak-anak, cucu-cucu, dan keluarga besar. Semua kami dapat saling menguatkan dengan pikiran iman, bagi yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantar kami sepanjang segala masa. Semoga puntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Mama Vero mekar bahkan bunga yang semerbak harum wangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga mengalahkan kebinasan maut dan memberikan Mama Veronica ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Marilah berdoa.
Selama beliau masih ada dalam tempat penantian, semoga Bapa meringankan bebannya. Bapa yang murah hati dan maha rahim, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia ini agar kami diselamatkan dari dosa. Saudari kami, Mama, Ibu kami tercinta telah Kau panggil. Dia telah hidup sesuai dengan ajaran Putramu. Maka berikanlah tempat bagi Mama Veronica Memot sesuai dengan janji Putramu. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat.